Bab 1611, Pertarungan Antar Jenius. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus mematikan mengatur ulang. Boom, apa yang dilakukan orang ini? Betapapun tiraninya Dark Shadow Guard, dia tidak berdaya. Untuk memanggil Dark Shadow Guard, dia telah menghabiskan banyak sumber kegelapanku. Begitu sumber kegelapan habis, aku khawatir aku tidak akan menjadi lawan Xiaoyan. Melihat ke dunia gelap di tengah, setiap kali ksatria kegelapan menyerang dan menebas dengan pedang raksasa, itu dengan mudah dihindari oleh Xiaoyan, dan Wen Yi, yang berdiri di bahu ksatria kegelapan, berkata dengan sungguh-sungguh. Wen Yi awalnya tidak memiliki atribut, tetapi disuntikkan ke dalam sumber kegelapan oleh kepala sekolah Wen menggunakan metode kekuatan khusus, sehingga berevolusi menjadi atribut gelap. Meskipun atribut gelap memberi Wen Yi banyak kemudahan, pada saat yang sama, itu juga menciptakan kelemahannya. Karena dia adalah atribut gelap yang diperoleh, jadi setiap kali Anda bertarung, Anda perlu menggunakan kekuatan khusus yang disebut sumber kegelapan untuk menggunakan kekuatan kegelapan. Sumber kegelapan sangat berharga seperti air, dan itu sangat sulit. Karena kurangnya sumber kegelapan, Wen Yi telah ditekan oleh Ling Yu. Jika tidak tanpa batasan ini, Wen Yi pasti sudah lama menjadi jenius sejati di halaman. Hampir, keluarlah, formasi api penyucian. Tiba-tiba, melihat penjaga bayangan gelap di ruang gelap, Xiaoyan mencibir. Tabrakan, begitu suara itu jatuh, di ruang yang sudah diselimuti oleh kegelapan ini, lingkaran lelehan panas seperti air pasang tiba-tiba menyebar dari tubuh Xiaoyan, dan segera menambahkan kekuatan spiritual Xiaoyan untuk mengembun dari pola tersebut. Dunia gelap sepenuhnya digantikan oleh dunia api. Formasi, bagaimana mungkin? Wen Yi mengerutkan kening ketika dia melihat ruang itu tiba-tiba berubah menjadi dunia api. Weng berdengung, pola api penyucian baru saja terbentuk, dan pola inti tiba-tiba mencapai sebanyak 40.000. Formasi api penyucian, kemarahan naga api penyucian. Dalam sekejap, Xiaoyan berdiri di formasi api penyucian, bermandikan api, seluruh tubuhnya tampak sangat suci, seolah-olah raja tertinggi telah turun, mengendalikan dunia api besar yang tak terbatas. Dengusan dingin bergema di seluruh kehampaan seperti suara langit. Hei, dengan lenyapnya dunia gelap, aura gelap pada ksatria gelap agak lemah, seperti ksatria biasa. Jelas, hanya di dunia gelap kekuatannya dapat menguap secara maksimal. Kembali, melihat kekuatan formasi tirani Xiaoyan muncul, Wen Yi tiba-tiba jatuh dari ksatria gelap dan melambaikan tangan. Dia tahu bahwa meskipun ksatria gelap itu sangat kuat, dia tidak memiliki keuntungan di dunia api. Weng berdengung, suara Wen Yi jatuh, dan ksatria kegelapan itu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang langsung di sini. Amukan naga api penyucian, melihat gerakan Wen Yi yang menantang maut, Xiaoyan langsung mengangkat telapak tangannya. Seketika, api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di seluruh formasi api penyucian, dan langsung berubah menjadi naga api dengan panjang ratusan meter. Di tempat itu, sekelompok api yang sangat terang hendak bergerak. Boom! Wen Yi mengusir ksatria kegelapan itu. Dia tidak melakukan apapun, tetapi berdiri diam di peta api penyucian. Naga api itu mengambil api penghancur dunia dan berubah menjadi sambaran petir, yang dengan cepat melesat ke arahnya. Kegelapan, hancurkan, matanya sedikit terpejam, dan aura gelap di sekitar tubuhnya bergetar terus-menerus. Tiba-tiba, ketika naga api Xiaoyan datang ke tubuhnya, telapak tangannya tiba-tiba terangkat, dan dengan momentum yang menggelegar, dia langsung meraihnya. Kepala naga, pada saat itu, naga api yang perkasa, sebenarnya perlahan membusuk di bawah korosi aura gelapnya. Monumen darah pemakan roh. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan tidak menyangka, tetapi Xiaoyan bukanlah orang yang bertele-tele, dan semangat juang yang cemerlang muncul. Kekuatan tempur Xiaoyan juga cukup untuk menggambarkan kata teror. Pukulan terakhir, melihat tablet darah pemakan roh di samping Xiaoyan dalam keadaan ilusi, Wen Yi tiba-tiba membuka matanya, suaranya sangat tua, seperti pembangkit tenaga listrik yang terbangun dari zaman kuno. Dia berbicara dengan acuh tak acuh. Sesuai keinginanmu. Mendengar ini, Xiaoyan mengangguk perlahan, aura di tubuhnya melonjak, Dohe Burning Jue berputar dengan kecepatan tinggi, dan setiap kali kekuatan yang meluap dari tubuhnya cukup untuk menghancurkan dunia. Kegelapan. Pengorbanan, suara kuno yang sunyi bergema seperti semburan suara bahasa Sanskerta, bergema di dunia api dari Purgatori Arai. Boom, serangan yang tampaknya lemah baru saja muncul,
dan lingkaran aura gelap yang aneh meresap dari tubuh Wen Yi. Segera setelah itu, diagram purgatori Xiao Yan hancur. Sosok itu sekarang terekspos di ruang ini. Atribut gelap itu sangat misterius, bahkan kami tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Din Ling, kau harus. Melihat Wen Yi yang menggunakan cara hebat di lapangan, Ling Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Xiao Yan tidak boleh mati. Pertama, Xiao Yan adalah seorang jenius di Akademi Ling Yuan. Kedua, tubuh jiwa Ling Yu masih berada di tangan Xiao Yan, jadi Ling Yu sedang terburu-buru. Jangan khawatir, Ling Yuanzi dengan lembut setuju, tetapi pada saat yang sama hatinya dipenuhi dengan ledakan kengerian, jelas persepsi Wen Yi tentang atribut gelap jauh melampaui harapannya. Tingkat serangan ini, apalagi petarung abadi bintang 4, aku khawatir bahkan beberapa petarung abadi bintang 5 pun sulit untuk dilawan. Dunia bawah benar-benar tempat yang bagus. Ketika aku punya kesempatan, aku secara alami akan pergi melihatnya. Tapi dengan serangan seperti itu, kamu ingin menghentikan kemajuanku. Dasar idiot, bicara soal mimpi. Api, Lei Lai. Melihat ini, darah Xiao Yan yang tadinya diam tiba-tiba menjadi panas saat ini, seolah-olah dinyalakan oleh atribut gelap di sekitar Wen Yi, darahnya mendidih. Boom, saat Xiao Yan membuka mulutnya, benih surgawi agung Fei Yan meledak keluar dari tubuhnya dan mengalir ke tangan Xiao Yan. Kekuatan jiwa, neraka api petir. Dengan mendengus dingin, kekuatan klon jiwa Xiao Lei langsung diserap oleh Xiao Yan, dan dengan kekuatan jiwa dan semangat juang Xiao Yan saat ini, dia langsung menampilkan neraka api petir. Tubuh pelindung besar yang dikelilingi oleh kekuatan guntur dan api benar-benar menyelimuti Xiao Yan, dan bahkan Xiao Yan, yang berada di tengah-tengah Hades api petir, di telapak tangannya, kekuatan api merah surgawi agung yang berkedip-kedip dan benih teratai api petir milik Xiao Lei Ting yang kuat meledak. Berakhir, pengorbanan gelap, hancurkan langit. Wen Yi berkata dengan senyum perlahan di sudut mulut Xiao Yan ketika dia melihat cara Xiao Yan. Seketika, sumber kegelapan yang tersisa disuntikkan ke dalam aura gelapnya seperti air, dan aura gelap yang luar biasa itu akan langsung menghadap Xiao Yan. Yan meraung, seperti ular ganas, sangat menakutkan. Raja petir dan api, bertahan. Benih teratai petir, mekar. Raja neraka petir secara langsung menahan erosi aura gelap, dan kemudian benih teratai petir yang indah itu dengan mudah meledak di kehampaan di depan Wen Yi. Boom! Dalam sekejap, suara ledakan energi yang memekakkan telinga dapat terdengar di ruang ini. Adapun sosok Xiao Yan dan Wen Yi, sangat sulit untuk membedakan mereka untuk sementara waktu. Namun, orang-orang yang sangat kuat di tempat kejadian tahu bahwa, ketika akibat dari pertempuran itu menghilang, hasilnya juga harus terjadi fluktuasi yang mengerikan. Apakah ini benar-benar serangan yang dapat dilepaskan oleh dua petarung abadi bintang 4? Serangan dan fluktuasi semacam ini, bahkan jika itu adalah petarung abadi bintang 5, memang seperti itu. Kedua orang ini terlalu mesum, kan? Di luar lapangan, Irene sedikit cemberut, melihat ke inti pertempuran. Riak energi yang menutupi matahari dan badai kehancuran, cemberut. Kau terlalu suka bermain-main, kali ini kau harus berlatih keras saat kembali. Melihat Irene seperti ini, kepala sekolah AI berkhotbah. Irene mengangguk ringan ketika mendengar kata-kata itu, dan matanya yang indah terus menatap lingkaran pertempuran. Saat ini, mereka berdua tampak sangat lemah, tetapi dalam pertempuran antara para jenius ini, siapa yang akan menang? Hasilnya sudah terbagi. Setelah Sun Si, Ling Yuanzi tersenyum pada beberapa orang yang hadir seolah-olah dia merasa lega. Menang atau kalah? Siapa yang menang? Mendengarkan pembukaan Ling Yuanzi, kepala sekolah Wen tidak dapat menahan diri untuk berseru. Murid-muridnya terkunci rapat di arena pertempuran, mencoba melihat pemenang dari kabut yang menghancurkan langit. Puff! Dengan suara, kehampaan itu menggeliat, dan sebuah sosok tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Wen Yi. Ai Zhangjiao kehilangan suaranya ketika dia melihat sosok yang muncul dari kehampaan, tetapi sosok ini adalah Wen Yi, tetapi sangat lemah, dan ada kabut di sekelilingnya, yang cukup samar, jadi Ai Zhang tidak dapat memastikannya untuk sementara waktu. Hei, orang ini Xiao Yan masih. Ling Feng menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi tidak peduli hasil dari kompetisi ini, dia masih bisa kembali ke Ling Yu. Tidak, bukan Wen Yi. Tiba-tiba, Irene menutupi sudut mulutnya dengan tangan kecil dan kehilangan suaranya. Batuk-batuk, maaf,
sepertinya kualifikasi untuk memasuki pagoda roh bumi tidak dapat melarikan diri. Setelah beberapa saat, kabut di kehampaan menghilang, dan tubuh Wen Yi perlahan jatuh, dan sosok serta suara Xiao Yan secara bersamaan berubah dari di balik ingatan muncul. Dasar bocah nakal, melihat penampilan Xiao Yan, Ling Yuanzi tersenyum, jelas dia sudah menyadarinya. Oh, itu saja. Saat berikutnya, kepala sekolah Wen perlahan menggelengkan kepalanya, dan segera membantu Wen Yi berdiri. Setelah memastikan bahwa Xiao Yan tidak menggunakan cara yang sembarangan, tubuhnya perlahan menghilang dan pergi dari sini. Xiao Yan, selamat. Melihat Master Sekte Wen, yang paling sulit dari 3 Master Sekte utama, pergi, Irene tersenyum pada Xiao Yan. Batuk-batuk, hanya kebetulan. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan tersenyum. Namun, hanya Xiao Yan yang tahu bahwa dia sekuat Thunderfire Hell yang baru saja menambahkan Thunderfire Lotus Seeds, dan dia hampir menderita kekalahan di tangan Wen Yi. Jika bukan karena garis klan yang melonjak di antara alisnya dan menyerap aura gelap itu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dan setelah aura gelap diserap oleh klannya, seolah-olah dia akan bangun, aura tua dan menakutkan perlahan-lahan bertahan. Xiao Yan, selamat. Setelah beberapa saat, Ling Yu juga melangkah maju dan memberi selamat. Master Sekte Ling, ini yang kamu butuhkan. Melihat ini, Xiao Yan menggoyangkan telapak tangannya, dan seberkas cahaya yang terbungkus dalam Spirit Devouring Blood Stele muncul. Weng berdengung. Tepat saat sinar cahaya melonjak, getaran hebat tiba-tiba muncul, seolah-olah mencoba berjuang untuk melarikan diri, tetapi sayangnya tubuh jiwa Ling Yu tidak dapat melarikan diri dari penindasan Xiao Yan. Nizi, dalam sekejap, wajah Ling Feng menjadi pucat, dan raungan seperti suara guntur tiba-tiba menyebar. Petik 2. Terkejut oleh suara ini, tubuh jiwa Ling Yu tiba-tiba menjadi sunyi, dan kemudian dia langsung dibawa ke dalam tas oleh Ling Feng. Terima kasih. Setelah melakukan semua ini, mata Ling Feng berubah-ubah. Kali ini, untuk menukar tubuh jiwa Ling Yu, statusnya tidak dapat dipertahankan, dan bahkan banyak hubungan di halaman digunakan oleh dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa itu sangat berat, tetapi Ling Feng menganggapnya sepadan. Pagoda Roh Bumi, apa itu? Melihat Ling Yuanzi, kepala sekolah Ling Feng, Irene dan kepala sekolah Ai yang hadir, Xiao Yan menggaruk kepalanya dan bertanya, jelas dia tahu banyak tentang pagoda roh bumi, langka. Dasar bocah, kamu pandai menjadi pelit saat mendapatkannya. Pagoda roh bumi, ini adalah harta karun terbesar dari seluruh Yuan roh bumi kita. Komposisi pagoda roh bumi dibangun oleh kekuatan besar elemen kekacauan. Meskipun hanya memiliki 5 lantai, karena elemen kekacauan, setiap murid yang memasukinya akan segera dikirim ke beberapa area yang tidak dikenal. Ling Yujian Negara, menjelaskan kepada Xiao Yan. Sistem kekacauan, apa tujuan dari pagoda roh bumi ini? Xiao Yan bertanya dalam sekejap. Pagoda roh bumi, ini adalah tempat keberuntungan. Itu dibangun oleh kekuatan besar sistem kekacauan. Menara ini menghubungkan wilayah yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap kali para murid memasuki menara handuk tanah, mereka akan segera dikirim ke beberapa tempat yang tidak dikenal dan mengalahkan beberapa penjaga. Atau memecahkan rahasia, dan Anda dapat hidup dengan hadiah yang sangat kaya. Kekayaan semacam itu mengejutkan. Setelah beberapa saat, kepala sekolah Ai menjelaskan. Jadi, pertanyaan apa lagi yang ada? Ling Yuanzi bertanya, memperhatikan ekspresi Xiao Yan yang bingung. Bisakah aku memasuki lantai 5 terdalam dari pagoda roh bumi? Xiao Yan bertanya dengan ragu-ragu, sambil menatap ketiga pria besar di sampingnya. Lantai 5, tercengang, senyum Ling Yuanzi, dan bahkan wajah Ling Feng dan kepala sekolah Ai gelombang menjadi aneh karena pertanyaan Xiao Yan. Hei, Xiao Yan, apakah kamu tahu konsep lantai 5 pagoda roh bumi? Irene berbisik ke samping. Apa? Tanya Xiao Yan. Pagoda roh bumi adalah tempat kesempatan. Banyak sekali murid yang ingin memasukinya, tetapi sangat sedikit yang memenuhi syarat untuk memasukinya, dan lantai 4 dan 5 pagoda roh bumi, bahkan beberapa master sekte tidak dapat berjalan dengan lancar. Masuk, dikatakan bahwa tampaknya ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di dalamnya, tetapi sayangnya, sejak didirikannya pagoda roh bumi, tidak ada yang memasuki lantai 4, jadi lantai 5, kata Irene. Anak baik, beranilah. Tidak ada batasan untuk pagoda roh bumi, hanya kamu yang memiliki cukup kekuatan dan kesempatan. Pagoda roh bumi 5 lantai, bergandengan tangan.
Melihat ekspresi Xiaoyan yang bingung, kepala sekolah Ai juga berbicara dengan bebas, dan mereka juga ingin melihat rahasia apa yang tersembunyi di lapisan keempat dan lapisan kelima. Ai tua benar, selama kamu bisa memasuki lantai 5, kami akan menyelesaikan semua tekanan untukmu. Ling Yuanzi tersenyum, dia juga ingin melihat seberapa besar badai yang bisa diciptakan Xiaoyan ini, dan pagoda roh tanah, setiap kali kamu melangkah di lantai pertama, peluang yang kamu dapatkan sangat besar. Umumnya, para murid yang melangkah di lantai 2 pagoda roh bumi akan memiliki lompatan kualitatif. Jika Xiaoyan dapat menembus lantai 5 pagoda roh bumi, saya khawatir potensinya cukup untuk menggambarkannya dengan kata mempesona. Karena memang begitu, maka saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa kepala sekolah. Tidak boleh terlambat, mari kita mulai sekarang. Dengan keyakinan dari beberapa kepala sekolah, Xiaoyan tidak ragu-ragu. Matanya tertuju pada puncak pegunungan, dan semburan api muncul. Pembaruan tercepat novel Kiki https://. Apakah piala pengalihan jiwa Kidu akan berada di pagoda roh bumi? Dan apakah hal-hal yang berkaitan dengan orang tua Xiao Gui dapat diselidiki dengan jelas di pagoda roh bumi? Novel-novel Kiki pertama kali diterbitkan di seluruh jaringan. Perjalanan ke pagoda roh bumi seharusnya sangat menarik. Dasar bocah, aku sedang terburu-buru. Sosok kepala sekolah menatap mata Xiaoyan yang panas dan tak dapat menahan tawa. Mereka tentu tahu betapa berharganya pagoda roh bumi, tetapi pagoda roh bumi hanya dapat digunakan oleh petarung abadi bintang 5. Masuklah. Jadi orang-orang ini, bahkan jika mereka ingin masuk, mereka tidak dapat menahan kekuatan kekacauan misterius, jadi mereka hanya dapat melakukan ini. Hehe, melihat ini, Xiaoyan tersenyum dan tidak menghindar darinya, lagi pula, pagoda roh bumi berada tepat di depannya. Ayo pergi. Dengan dengungan ringan, Ling Feng melambaikan tangannya, dan fluktuasi spasial yang mempesona muncul, secara langsung termasuk sosok semua orang di dalamnya. Setelah beberapa napas, semua orang juga dibawa ke puncak gunung oleh Ling Feng. Di sini, itu juga mengesankan. Tempat di mana pagoda roh ditempatkan dan jalan masuk ke pagoda roh bumi juga ada di sini. Apakah ini pagoda roh bumi? Tepat setelah tiba di puncak pegunungan ini, aura yang sunyi perlahan muncul, dan kemudian melihat menara mini di depannya yang terbenam dalam lumpur, Irene kehilangan suaranya. Di puncak gunung, ada puncak yang menjulang megah. Di puncak gunung, ada menara hitam kecil yang diukir dengan garis-garis misterius yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba dimasukkan ke puncak gunung. Menara kecil dan gunung itu seperti satu tubuh. Fluktuasinya tertutup rapat, dan itu jelas merupakan kekuatan pertahanan yang sangat tirani. Jadi tingkat pertahanan ini, apalagi Dosian bintang 4, bahkan Dosian bintang 5 tidak akan berani menghadapinya. Itu karena pengaturan jaring langit dan bumi, jika Anda ingin menerobos, saya khawatir itu adalah mimpi yang bodoh. Di tengah batu hitam di puncak gunung, pagoda roh bumi hitam perlahan muncul. Pagoda kecil itu berukuran sekitar puluhan meter. Itu tampak seperti menara kecil yang sangat biasa, tetapi di dalamnya mengandung kekuatan ilahi yang mengerikan. Hari ini kamu bertarung dengan mereka berdua. Jika kamu memiliki sumber cedera, mengapa kamu tidak mengambil cuti sehari sebelum masuk besok? Melihat pagoda roh bumi di depannya, Ling Yuanzi menatap Xiaoyan dengan khawatir dan bertanya. Waktunya bukan untukku. Xiaoyan menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun pagoda roh bumi adalah menara peluang, kami melakukan yang terbaik dalam segala hal. Yang bisa kulakukan adalah membuka gerbang spiritual untuk mengirimmu masuk. Adapun peluang dan harta apa yang bisa kamu dapatkan, itu tergantung pada keberuntunganmu. Tiba-tiba, mata Ling Feng menjadi ilusi. Jelas Xiaoyan mengembalikan jiwa Ling Yu tubuh, tentu saja, juga bersedia untuk melayani. Terima kasih banyak, Tuan. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan perlahan-lahan mengepalkan tangannya untuk mengucapkan terima kasih kepada kedua kepala sekolah dan Ling Yuanzi yang hadir. Ling Men, buka. Setelah beberapa saat, di tubuh Ling Feng, jejak garis perak menyebar dari tubuhnya seperti ular yang menggeliat. Segera di bawah kendalinya, dia meledakkan menara kecil di tengah gunung. Boom! Menara hitam kecil yang berdiri dengan tenang begitu terganggu oleh Ling Feng, dan tiba-tiba semburan kekuatan aneh menyebar. Kekuatan ini tidak terlihat dan tidak berwarna, tetapi Xiaoyan mengerti bahwa ini adalah fluktuasi yang sangat kacau, tetapi kata kekacauan terlalu misterius, apalagi Xiaoyan, bahkan penguasa pemakan jiwa tidak tahu banyak. Masuklah.
Jangan memaksanya, jika kamu tidak bisa menahannya, keluarlah. Kamu anak kecil adalah kebanggaan Akademi Roh Bumi kita. Melihat kekuatan misterius gerbang cahaya kekacauan muncul di sekitar menara hitam kecil, Ling Yuanzi berkata. Murid memimpin perintah. Melihat ini, hati Xiaoyan menjadi semakin panas, dan dia tidak ragu-ragu segera, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, dan langsung menembus gerbang cahaya yang kacau dari menara hitam kecil itu. Weng Om, setelah napas itu, pagoda roh bumi menjadi tenang, tetapi Xiaoyan sudah memasukinya saat ini. Aku tidak tahu bagaimana makhluk kecil ini bisa tumbuh ke berbagai tingkatan setelah keluar dari pagoda roh bumi. Saat Xiaoyan menghilang, beberapa kepala sekolah yang hadir juga tertawa. Xiaoyan mampu mengatasi pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Dosian Bintang 4 dengan kekuatan Dosian Bintang 4 di tahap awal, dan dia mampu merasakan anugerah pagoda roh bumi. Ayo pergi. Kalau begitu jaga baik-baik Institut Roh Bumi. Aku selalu merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Kuharap itu hanya khayalanku. Setelah beberapa saat, Ling Yuanzi perlahan menghilang, meninggalkan suara yang agak samar di belakang. Di sisi lain, di pagoda roh bumi. Boom! Xiaoyan baru saja memasuki pagoda roh bumi dari gerbang cahaya kekacauan, dan tiba-tiba didorong ke suatu tempat oleh kekuatan kacau yang sangat mengerikan. Tidak peduli seberapa ingin Xiaoyan melepaskan diri dari ikatan ini, tidak ada cara untuk melakukannya, hanya bisa mengandalkan kekuatan jiwa untuk samar-samar merasakan bahwa dia tampaknya didorong ke tempat yang sangat aneh oleh kekuatan kekacauan. Tempat apa ini? Tepat setelah tiba di sini, seluruh tubuh Xiaoyan dipenuhi dengan kabut putih yang menyilaukan, dan dia tidak bisa melihat dengan tepat di mana tempat ini, tetapi sedikit ketidakpedulian muncul di hatinya, dan dia segera mengerutkan kening, selalu waspada. Sistem kekacauan agak aneh, tidak hanya mengandung banyak karakteristik saluran ruang angkasa, tetapi juga banyak kekuatan misterius, bahkan aku tidak mengetahuinya. Setelah beberapa saat, penguasa pemakan jiwa berkata, bagaimana cara menghilangkan kabut ini? Pada saat itu, Xiaoyan merasa bahwa ruang di sekitarnya telah stabil, dan segera dia tidak dapat melihat kelima jarinya, dan segera bertanya dengan ragu. Lautan api merah. Saat berikutnya, benih surgawi merah menyala muncul dari tubuh Xiaoyan, dan kekuatan api yang agung langsung terbakar. Sabu, dengan suara, ruang khusus yang dipenuhi kabut putih ini tiba-tiba mengungkapkan penampilan aslinya. Ini adalah lantai pertama pagoda roh bumi. Pemakaman hantu, dan dengan kekuatan api surgawi besar Xiaoyan untuk membubarkan isian putih gelombang kekuatan api itu langsung dimusnahkan oleh kekuatan misterius, dan kemudian suara hilang dari tubuh Xiaoyan. Soul Eater muncul dari mulut. Pemakaman hantu. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, matanya terbuka lebar, dan ekspresi tercengang segera muncul di hatinya. Melihat sekeliling, ini adalah daerah yang sangat terpencil. Seluruh garis lei menghadirkan struktur berbentuk busur. Tidak ada kehidupan di sini, juga tidak ada kehidupan. Bahkan hanya dibangun dari batu nisan yang tak terhitung jumlahnya. Ada fluktuasi yang sangat kuat di tengahnya, seperti obsesi. Bahkan di puncak kuburan hantu berbentuk lengkung, batu nisan merah perlahan mengalir ke garis pandang Xiaoyan, tetapi tepat saat mata Xiaoyan tertuju pada batu nisan merah itu, tubuhnya bergetar tanpa sadar, dan bahkan bagian dalam istana rohnya bergetar hebat, seolah-olah telah bertemu dengan aura biologis yang menakutkan, memancarkan aura ketakutan. Xiaoyan sekarang adalah kekuatan jiwa negeri. Dongeng, yang dapat membuatnya merasa sangat takut. Saya khawatir itu cukup untuk menunjukkan bahwa bahaya di lantai pertama menara spiritual jauh melampaui imajinasi Xiaoyan. Namun, itu juga terjadi untuk menjawab kata-kata Akademi Roh Bumi. Bagaimanapun, kesempatan dan neraka hanyalah masalah satu pikiran. Menara Roh Bumi, kesempatan ada di atas, neraka ada di bawah, benar dan salah berhasil atau gagal, di antara satu pikiran. Ini adalah deskripsi pagoda Roh Bumi oleh Akademi Roh Bumi, Guru, kuburan hantu, apa ini? Setelah beberapa saat, Xiaoyan bertanya tanpa sadar, melihat kuburan yang sangat menakutkan ini. Aku tidak menyangka elemen kekacauan dari pagoda roh bumi begitu misterius dan mengirimmu ke sini. Kuburan hantu, ini adalah salah satu dari sedikit tempat aneh di dunia hantu. Di antara 7 alam, setiap alam memiliki tanah suci gua surga yang sangat misterius. Di antara tanah suci gua surga, dikatakan sebagai rahasia tertinggi yang terkait dengan alam masing-masing. Selain itu, ada banyak tempat misterius.
Meskipun tempat seperti ini berbahaya, tetapi memiliki peluang besar, kuburan hantu sedikit lebih rendah daripada surga, tetapi tempat ini juga penuh dengan bahaya dan peluang. Karena aku ingat bahwa tampaknya ada penguasa hantu yang sangat tirani di kuburan hantu. Meskipun itu bukan yang tertinggi, itu tidak bisa diremehkan untuk penggemar saat ini. Kekuatannya sangat mengerikan. Jika bisa dikalahkan dan ditundukkan, aku khawatir kekuatan jiwamu akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tiba-tiba, penguasa pemakan jiwa menjelaskan. Apakah hantu mendominasi? Mendengar pemakan jiwa berbicara seperti ini, Xiaoyan menatap batu nisan merah di atas kuburan dan bergumam pada dirinya sendiri. Hantu adalah makhluk unik di dunia hantu, mirip dengan tubuh jiwa, tetapi itu hanya mutasi dari tubuh jiwa. Meski begitu, kekuatannya misterius. Setelah beberapa saat, penguasa pemakan jiwa angkat bicara. Naiklah dan lihatlah. Xiaoyan mengangguk ringan, dan segera kekuatan jiwa yang menyilaukan memenuhi tubuhnya, dan dia mulai berjalan. Aneh untuk mengatakan bahwa tanah kuburan ini sebagian besar adalah tanah hitam, dan tampaknya ada kekuatan yang sangat istimewa di tanah itu. Bahkan Xiaoyan, yang menginjak tanah kuburan, merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Di bawah tanah hitam, tampaknya ada semacam kekuatan yang menggetarkan hati. Batu nisan ini. Tampaknya sosok yang dikuburkan di batu nisan dan makam ini semuanya adalah orang-orang yang kuat selama hidup mereka, tetapi mengapa mereka dimakamkan di sini? Xiaoyan terus berjalan berkeliling, dengan cekatan melewati batu nisan dan makam, tanpa mengetahui tata letak tempat itu. Selain itu, Xiaoyan tidak akan cukup bodoh untuk menghancurkan batu nisan dan makam ini. Bagaimanapun, meskipun makam-makam itu hanya berukuran puluhan meter, beberapa kata yang tidak jelas terekam dengan jelas di batu nisan itu. Hei, hembusan angin suram bertiup, dan suara aneh memenuhi udara di kuburan hantu. Suara apa? Setelah beberapa saat, kekuatan jiwa Xiaoyan yang besar tampaknya merasakan sesuatu, mengerutkan kening, dan melihat sekeliling dengan waspada. Boom! Setelah beberapa saat, jejak energi berwarna gelap terlepas dari batu nisan abu-abu yang tak terhitung jumlahnya, dan segera meraung ke arah Xiaoyan dari segala arah. Meskipun energi berwarna gelap ini lemah, mereka lebih baik daripada ratusan ribu. Kekuatan gabungan sudah cukup untuk mengejutkan Xiaoyan. Tidak akan begitu menyedihkan. Melihat energi berwarna gelap yang tak terhitung jumlahnya menyerang, hati Xiaoyan dipenuhi dengan kengerian, dan dia berkata, karena energi yang terkandung dalam energi berwarna gelap ini mungkin bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Sekarang, teruskan, kita seharusnya sudah ketahuan. Lebih baik menyelesaikan Raja Hantu ini sesegera mungkin, dan lebih baik memasuki lantai berikutnya lebih awal. Bagaimanapun, persepsiku memberitahuku bahwa Kidu Yin Hunzan tampaknya ada di sini. Jadi perjalanan ke pagoda roh bumi ini seharusnya tidak mudah. Melihat ini, Soul Eater berkata, "Oke." Xiaoyan mengangguk perlahan ketika dia mendengar kata-kata itu. "Kamu Mingtian." Dengus dingin terdengar seperti teriakan elang. Seketika, di ruang ini, energi berwarna gelap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menjadi tenang, dan setelah beberapa saat, mereka perlahan mundur. "Ayo pergi." Melihat tindakan Xiaoyan, Master Soul Eater membuka mulutnya. Di kuburan hantu, aura di makam batu nisan biasa cukup lemah, jadi kekuatan jiwa tingkat negeri dongeng Xiaoyan telah mengirimkan pukulan yang begitu mengerikan. Tentu saja itu hanya bisa tenang, tetapi apa yang ada di atas kuburan sesuatu, perlahan-lahan terbangun. Jerawat, mengguncang energi gelap kembali, Xiaoyan berjalan dengan langkah cepat, dengan mudah melewati batu nisan dan makam, dan langsung menuju titik tertinggi inti kuburan, batu nisan merah. Dengan persepsinya, dia dapat mengetahui bahwa batu nisan merah di inti jelas merupakan kunci untuk memecahkan kuburan hantu, tetapi bahkan kekuatan jiwa tingkat negeri dongeng Xiaoyan saat ini, ketika dia mendekati batu nisan merah, juga merasakan ledakan ketakutan di dalam hatinya. Weng om. Setelah napas, sosok Xiaoyan datang ke inti kuburan hantu seolah-olah berjalan di tanah, dan segera menatap batu nisan merah. Nyonya Du, lahir di dunia hantu dan meninggal di dunia hantu. Dia pernah membantu penguasa pemakan jiwa menaklukkan ratusan benua di bawah domain pemakan jiwa, dan kemudian menghilang. Dia adalah satu-satunya master hantu di dunia hantu. Di batu nisan merah, beberapa kata aneh muncul perlahan, tetapi ketika Xiaoyan melihat kata-kata ini, hawa dingin tidak bisa tidak meresap. Selain itu, kata-kata master pemakan jiwa di batu nisan membuat Xiaoyan terkejut luar biasa.
Sepertinya tuannya mengenal hantu di depannya. Aku akan memberimu sedikit tambahan. Ledakan. Melihat Xiao Yan begitu fokus, lagu utama Soul Eater menjentikkan jarinya, dengan gelombang tirani, dan menyerang batu nisan merah secara langsung. Sabu-sabu. Serangan Soul Eater baru saja sampai di batu nisan merah, dan langsung dipantulkan kembali oleh kekuatan seperti cermin, tetapi di saat berikutnya, aura suram tirani diam-diam muncul di batu nisan merah. Itu menyebar keluar, dan napas Soul Eater juga menghilang tanpa jejak gelombang sialan. Melihat gurunya, Soul Eater, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi secara diam-diam. Jelas ini adalah dia melakukannya dengan sengaja, dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk langkah selanjutnya. Hehe, seorang pria kecil di tahap awal petarung abadi bintang 4, juga mencoba masuk ke kuburan hantuku. Pria kecil, apakah kamu di sini sebagai camilan untuk adikku? Dalam sekejap mata, sebuah suara ringan tiba-tiba bergema di ruang ini. Untungnya, itu bukan petarung abadi bintang 5, kalau tidak, itu akan merepotkan. Mendengar suara yang berdebar-debar ini, Xiao Yan merasa lega. Hantu itu sangat aneh, dan itu adalah mutasi tubuh jiwa. Xiao Yan tidak memiliki pengalaman dalam melawan makhluk seperti itu sejak zaman kuno, jadi cukup sulit untuk menghadapinya. Namun, jika hantu ini tidak cukup kuat untuk menjadi petarung abadi bintang 5, maka Xiao Yan memiliki harapan untuk mengalahkannya dengan banyak cara di tubuhnya. Sungguh kekuatan jiwa yang tirani, meskipun kekuatannya tidak kuat, tetapi kekuatan jiwanya jauh lebih besar dari milikku. Sepertinya orang ini tidak mudah dikalahkan. Mata Xiao Yan terus memindai, mencoba mendeteksi sumber suara, tetapi gagal. Si kecil, ada beberapa fluktuasi halus di tubuhmu, tetapi kamu harus berhenti. Aku tidak ingin menjadi musuhmu, karena kamu tidak bisa mengalahkanku. Setelah beberapa saat, sebuah suara ringan terdengar di ruang ini, memikirkan cinta. Hanya saja kali ini, ada peringatan kuat dalam suara itu, bahkan kekuatan jiwa tingkat negeri dongeng, tidak diragukan lagi, sangat kuat. Xiao Yan tak dapat menahan diri untuk tidak berkata ketika dia merasakan penyebaran kekuatan jiwa ini. Tabrakan. Setelah beberapa saat, di batu nisan merah, bayangan berpakaian merah tiba-tiba muncul dari dalam, dan ketika bayangan itu baru saja muncul, seluruh ruang menjadi sunyi dalam sekejap, seolah-olah menunggu ratu mereka kembali. Dalam kekosongan kulit yang sunyi, ada bahaya yang sangat menakutkan. Ratu hantu. Xiao Yan tak dapat menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat wanita berpakaian merah yang tiba-tiba muncul. Pipi wanita berpakaian merah itu terbungkus kain tule, dan dia tidak dapat melihat garis besarnya, tetapi sosoknya yang anggun mengejutkan, dan di bawah lengkungan seperti itu, kekuatan tersembunyi sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Ayo pergi. Wanita berpakaian merah itu baru saja muncul, dia melirik Xiao Yan dengan matanya yang indah, dan segera menggelengkan kepalanya. Entah mengapa, beberapa aura samar Xiao Yan membuatnya merasa cukup familiar, tetapi dia hanya memiliki kenalan di alam pemakan jiwa, dan sekarang tidak ada pria di alam jiwa Li yang mengenalnya, yang membuatnya merah. Wanita berpakaian itu cukup bingung, dan segera berkata, jika tidak, dengan karakter ratu hantu, pembunuhan itu pasti sudah dimulai sepenuhnya. Senior, meskipun agak lancang, tetapi hari ini, aku harus menerobos ke sini, jadi aku tersinggung. Dalam sekejap, melihat sosok ratu hantu muncul, Xiao Yan pertama-tama mengepalkan tinjunya dan tersenyum, dan kemudian kekuatan jiwa yang mempesona dengan cepat muncul seperti air pasang, berkumpul di sekelilingnya, melawan kekuatan tersembunyi di sekitar ratu hantu, dan semangat juang meresap. Xiao Yan secara alami menyadari bahwa pria ini dan gurunya, ahli pemakan jiwa, pasti ada hubungannya dengan beberapa kata samar di batu nisan merah. Hubungan yang luar biasa itu normal, jadi mari kita coba. Del, si kecil, aku agak merindukanmu, jadi aku tidak ingin melakukan apapun padamu. Tapi ini wilayahku. Jika kau tidak mundur dan mengambil inisiatif untuk menyerang, aku khawatir kita akan bertemu dalam perang sungguhan. Aku tidak akan bersikap sopan saat itu. Ada sedikit rasa dingin, dan dari rasa dingin ini, Xiao Yan merasakan niat membunuh yang dingin dan tak terbatas. Ular piton istana spiritual. Melihat sosok berpakaian merah itu begitu diperingatkan, Xiao Yan tidak setuju. Di dalam alam jiwa Xiao Yan, ada istana spiritual tingkat 9. Pada saat ini, istana spiritual tingkat pertama telah dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang agung, dan cahaya yang menyilaukan muncul. Setelah beberapa saat,
di depan Xiaoyan, seekor ular piton jiwa raksasa terbentuk. Pada ular piton jiwa, sisik berwarna gelap itu cukup aneh, dan tampaknya mengandung kekuatan misterius yang mengerikan, dan ular piton jiwa itu dipenuhi dengan aura yang sangat menakutkan, Ular piton jiwa baru saja muncul, membawa aura yang sangat menakutkan, dan cahaya redup menyelimuti Xiaoyan, dan segera menatap sosok berpakaian merah di depannya dengan penundaan, seolah-olah secara naluriah, ia dapat mendeteksi sosok tirani dalam sosok berpakaian merah, kekuatan, jadi berhati-hatilah. Apakah kekuatan jiwa berada di puncak tahap awal negeri dongeng, Taisu? Melihat ular piton jiwa yang mempesona di sekitar Xiaoyan, Qianying berpakaian merah berkata dengan sedikit terkejut, jelas dia tidak menyangka kekuatan jiwa Xiaoyan mencapai level ini. Jumlah lapisan istana spiritual menentukan batas kekuatan jiwa di masa depan. Umumnya, istana spiritual dari pembangkit tenaga listrik normal pada dasarnya didistribusikan antara lantai ke-4 dan ke-7, dan pembangkit tenaga listrik yang dapat memadatkan istana spiritual 8 lapis sangat sedikit di seluruh dunia 1000 besar. Adapun istana roh 9 lapisan, saya khawatir hanya ada angka 1 tangan di seluruh dunia 1000 besar, sehingga istana roh 10 lapis yang paling tirani hanya ada dalam legenda, tetapi dikatakan bahwa istana roh 10 lapis memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa, dan begitu istana roh 10 lapis menyala, gerakan, bidang dan alam, kehancuran dan kelahiran hanya dalam sekejap mata. Jalan, setelah menarik napas, pikiran Xiaoyan bergerak, dan istana roh menggeliat dan segera mengendalikan ular piton jiwa, meraung ke arah ratu hantu dengan wajah mengerikan. Ular piton jiwa ditutupi cahaya redup, dan dalam sekejap, itu benar-benar menyalakan kuburan hantu, yang seterang galaksi. Kekuatan jiwa yang sangat menakutkan seperti itu, bahkan seorang pejuang abadi bintang 4 yang normal, tidak dapat dengan mudah menghadapinya. Xiaoyan juga ingin melihat seberapa tirani ratu hantu ini. Petik 2. Petik 2. Ular piton jiwa itu meraung ke arah bayangan berpakaian merah dengan wajah yang ganas, tetapi yang aneh adalah ketika mendekati bayangan berpakaian merah selama beberapa lusin meter, itu benar-benar menjadi sunyi, dan setelah beberapa napas, itu berubah menjadi penuh. Bubuk langit menghilang di kuburan hantu ini. Guru, pada saat ini, Xiaoyan menelan seteguk air liur dengan susah payah. Sekarang Xiaoyan menyadari bahwa meskipun kekuatan ratu hantu ini juga merupakan petarung abadi bintang 4, kekuatan jiwanya jauh lebih dari miliknya sendiri. Kekuatan jiwa, setelah memasuki negeri dongeng, terbagi menjadi 3 alam, Taixu, Huayuan, dan Senyu, di negeri dongeng. Setiap alam dibagi menjadi 3 tingkat, depan, tengah dan belakang, dan setiap tingkat tampaknya lemah. Faktanya, perbedaannya sangat besar. Orang ini sebenarnya adalah kekuatan jiwa dari tahap akhir, Taisu, di negeri dongeng. Aku baru saja berada di tahap awal. Perbedaan antara kita berdua adalah 2 tingkat. Ditambah dengan celah dalam kekuatan ki pertempuran, itu terlalu rumit. Melihat ular piton jiwa itu mudah dikalahkan, Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh, jelas jika ratu hantu ini tidak memiliki rencana yang baik untuk menghadapinya, aku khawatir pertempuran berikutnya akan menjadi lebih sulit. Si kecil, kakak perempuan tidak ingin membunuhmu, tetapi kamu sendiri yang melakukannya, tidak heran aku. Setelah beberapa saat, sosok-sosok berpakaian merah itu menjadi ilusi, dan gelombang yang tak terlukiskan perlahan menyebar. Istana Roh lantai 7, mengisi 3 lapisan. Menyaksikan sosok berpakaian merah itu bertindak seperti ini, gelombang dan kekuatan jiwa memperhatikan bahwa istana spiritual 3 tingkat di tubuh wanita berpakaian merah itu bergetar hebat, kekuatan jiwa yang sangat buruk, jika berhasil dipadatkan olehnya, saya khawatir dengan Xiaoyan hari ini, hanya ada satu cara untuk pergi. Dengan tindakan sosok berpakaian merah ini, batu nisan abu-abu putih yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kuburan hantu tiba-tiba mengeluarkan semburan ratapan, seolah-olah dipicu oleh serangan ratu hantu. Oh, lupakan saja. Tepat ketika Xiaoyan sedang terburu-buru, suara pemakan jiwa keluar dari tubuh Xiaoyan. Ini adalah, awalnya berencana untuk menggunakan pukulan fatal untuk melenyapkan Xiaoyan di sini, tetapi ketika suara tua ini muncul, wajah di balik kerudung sosok berpakaian merah itu tidak bisa tidak menjadi aneh dan kehilangan suaranya. Ling Qi, aku sudah lama tidak melihatmu, kamu masih sangat menakutkan. Setelah beberapa saat, energi hitam tiba-tiba memenuhi tubuh Xiaoyan. Ki hitam baru saja muncul, dan kekuatan mengerikan melahap tiba-tiba memenuhi kekosongan kuburan hantu,
dan tiba-tiba berubah menjadi seorang pria parubaya dengan tubuh kekar dan suara tua, tetapi di balik tubuh yang tampaknya biasa ini, tampaknya menyembunyikan kekuatan mengerikan yang menghancurkan dunia. Tuan pemakan jiwa, Tuan, bagaimana Anda melakukannya? Melihat sosok ilusi di depannya, serangan di tangan Qianying berbaju merah langsung hancur dan kehilangan suaranya.